Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Podcast Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Bersama saya, Khairanil yang akan menjadi host pada edisi kali ini. Senang sekali rasanya dapat membersamai sahabat Kosi TV dan juga Kosi FM dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Dan alhamdulillah sekali kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan juga cantik tentunya. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Juga beliau merupakan ketua jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Serta beliau sering diundang untuk mengkaji tafsir-tafsir ayat Al-Quran dan hadis serta memberikan kajian tentang perempuan. Kita sapa langsung Ibu Ruhama Wazna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat baik. Selama bulan Ramadan juga baik-baik aja ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah pada kesempatan kali ini Bu, kita bicara tentang di bulan Ramadan. Dan tentu di bulan Ramadan tuh tidak terlepas dengan istilah takjil, terus ngabuburit, sahur bareng. Nah ngomong-ngomong tentang ngabuburit nih Bu, sebenarnya ngabuburit itu apa sih? Definisi ngabuburit itu gimana? Dari mana asalnya kayak gitu? Baik, terima kasih Mbak Rani. Ya. Senang sekali bisa ketemu dalam momen ini ya dengan Mbak Rani dan juga dengan pemirsa kita. Ngabuburit sebagaimana tema kita hari ini, ngabuburit halal dan asik ya. Iya, betul sekali. Halal dan asik. Ini merupakan tema yang sangat umum sekali sebenarnya. Dan setiap momen Ramadan, tema seperti ini, pembicaraan, discuss tentang hal ini merupakan satu yang selalu ada. Selalu diangkat ya. Kenapa? Karena memang ngabuburit itu sangat dekat dengan tradisi Indonesia. Apa itu? Yaitu menunggu waktu sore, menunggu azan maghrib ya, sembari menunggu berbuka puasa pada bulan Ramadan. Kalau kita telaah lagi, telusuri lagi bagaimana sih ngabuburit ini pada awalnya. Ngabuburit itu sendiri berasal dari bahasa daerah ya, salah satu daerah di Indonesia, bahasa Sunda, Jawa Barat. Sunda. Ya, Sunda. Iya, Jawa Barat itu dari kata burit. Burit itu artinya sore. Arti kalau ngabuburit berarti Jalan-jalan nunggu waktu sore. Nunggu waktu sore ya. Kalau dulunya itu Mbak Rani, ngabuburit ini diisi dengan kegiatan seperti bocil-bocil tuh, istilah sekarang bocil ya. Yeah. Anak-anak kecil itu bermain tradisional. Ya, Mbak Rani dulu masih ketemu nggak dengan zamannya bermain tradisional ala bocil-bocil gitu? Palingan cuman main kasti sama kelereng gitu Bu. Nah, banyak sekali istilah ngabuburit. Sebenarnya kalau permainan zaman baheula dulu nih ya, termasuk masa-masa ibu kecil dulu tahun 80-an. Nah, itu yang ngabuburit itu diisi dengan permainan tradisional. Justru bukan hanya terkait dengan bulan Ramadan. Apapun itu sebenarnya ya kan? Akan tetapi semakin kesini semakin mengalami transformasi. Ngabuburit itu semakin dikaitkan dengan bulan Ramadan, dan inilah yang dikenal cukup populer di Indonesia sejak sekitar tahun 2012, 2018 begitu, di mana ada program TV di Indonesia yang mengangkat acara-acara dengan judul ngabuburit. Nah itulah yang menjadi populer sehingga ya. Berarti diangkatnya judul ngabuburit ini pas bulan Ramadan, makanya ngabuburit itu populernya di bulan Ramadan. Betul, ya. Ada program TV di Indonesia ya, yang mereka itu mengangkat judul ngabuburit ketika bulan Ramadan. Nah itu untuk menunggu waktu-waktu berbuka puasa. Dan kita di Aceh juga ada ngabuburit. Ada ngabuburit. Mbak Rani juga ada ngabuburit nih? Selalu Bu, hampir selalu, misalnya nggak selalu sih, kayak tiap Ramadan pasti ada ngabuburitnya kayak gitu. Terus Bu, kan berarti ngabuburit ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian apa perbedaan zaman dahulu dengan sekarang? Tadi Ibu bilang perbedaannya tuh kalau anak-anak main kelereng, sedangkan zaman sekarang tuh udah misalnya karena udah
teknologi ya. Mungkin anak-anak nggak terlalu kenal lagi dengan permainan tradisional kayak gitu. Cuman taunya handphone. Apakah ada perbedaan yang cukup jelas di situ? Iya, benar Mbak Rani. Perbedaan yang cukup signifikan ya. Iya. Gimana ngabuburit dahulu dengan ngabuburit sekarang. Itu terutama di bagian teknologi. Bagian teknologi di mana gadget sekarang seperti kita kenal, bahkan setiap anak-anak di Indonesia, khususnya juga dunia ya, Iya. termasuk yang lebih lokal lagi di Iya. tempat kita sekarang Gadget. ini ya, itu anak-anak sudah memegang gadget masing-masing. Iya, betul sekali. Nah, rata-ratanya seperti itulah Iya. ya. Dan itu merupakan salah satu bentuk ngabuburit. Ngabuburit dengan tongkrongin ya layar HP. Layar HP. Sebenarnya itu bagian daripada ngabuburit. Jadi memang ngabuburit ini banyak jenisnya. Nah, kalau kita lihat ke bagian tubuh aja nih. Bagian tubuh kita ini bisa ngabuburit dengan berbagai macam modelnya. Wah, menarik. Misalnya ya kan, mata. Nah. Mata ngabuburitnya ngapain sih? Membaca. Nah, Oke. makanya ngabuburit itu bisa dibawa kepada positif, bisa dibawa kepada negatif. Tergantung cara kita memandang ngabuburit itu seperti apa. Nah, ya makanya kalau ada term-term ataupun perbincangan tentang ngabuburit yang sering kali ini dikonotasikan sebagai satu kegiatan yang negatif. Kalau Ibu sendiri tidak begitu sependapat ya. Karena tergantung ngabuburitnya yang mana dulu gitu. Ya, misalnya mata, kita kembali lagi nih. Kalau ke mata tadi, ngabuburit mata itu yang seperti apa? Apakah membaca? Kalau membaca Al-Quran, tadarusan, membaca ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tentunya bagus dong. Menunggu waktu azan, Iya, betul. ya. Tapi sebaliknya kalau membaca hal-hal yang tidak baik gimana gitu ya, buku-buku yang begitu, kemudian begitu juga dengan teknologi gadget tadi. Kalau kita melihat konten-konten yang bagus, yang ceramahkah itu, atau yang pendidikankah itu, atau yang pengetahuan mungkin, karena memang ilmu ini tidak hanya melulu tentang Quran dan hadis ya. Iya. Pengetahuan-pengetahuan alam pun yang merupakan ayat-ayat kauniyah itu juga merupakan sebuah amal. Iya. Jadi tapi sekarang Bu, kita lihat ngabuburit itu kebanyakan orang nggak seperti Ibu bilang, maksudnya memanfaatkannya tuh ke hal positif. Lebih seperti nyari takjil kayak itu. Emang nyari takjil, dan itu membuat saya sendiri juga merasa kayaknya kalau makin hari makin banyak orang nyari takjil nih, makin macet melebihi Jakarta ini Aceh itu kan Bu. Itu gimana tuh maksudnya? Gimana? Karena itu emang bikin orang yang buru-buru pulang misalnya, karena kan kita waktu Ramadan juga ada kerja gitu Bu, kan pasti ada pulang ke rumah tuh. Itu membuat macet, betul-betul macet Bu. Itu sebaliknya selain membaca, apakah ada kegiatan yang lebih menarik kayak gitu selain membaca dan juga ngabuburit di jalannya di takjil? Baik. Mungkin perlu juga kita ulas ya yang ngabuburit di jalan tadi ya. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau tadi sisi ngabuburit mata nih, sekarang ngabuburit kakinya misalnya ya, walaupun dengan perjalanan nanti akan ada ngabuburit mata juga sih. Jadi kalau kita berjalan ya, berjalan keluar untuk mencari takjil gitu, apakah ini dibenarkan atau tidak gitu, apakah ini bolehkah atau makruh atau gimana gitu ya. Sebenarnya kalau berjalan keluar untuk mencari takjil, kembali lagi kepada amal a'malu binniat. Ya, tergantung niatnya. Dia keluar itu dalam rangka apa? Niatnya apa? Bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Kalau yang baik itu contohnya seperti apa? Misalnya seorang ibu yang pergi mencari takjil keluar dengan niat benar-benar aku ingin mencari makanan yang paling disukai oleh anakku, oleh suamiku. Aku ingin mereka bahagia. Nah, ini insya Allah menjadi pahala baginya. Asalkan memenuhi 4 hak jalan. Nah, ini iya, ada 4 hak jalan sebagaimana yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Mbak Rani, mengenai hak jalan ini memang harus betul-betul diperhatikan, bukan hanya oleh laki-laki tapi juga oleh perempuan. Ya, kita mungkin lebih baik memilih kepada bagaimana Rasulullah SAW dahulu pernah itu ketika melewati para sahabat yang sedang berkumpul di depan rumah ya, di halaman rumah daripada salah seorang sahabat itu. Tetapi halaman rumahnya itu
kelihatan vulgar begitu. Artinya orang yang lewat itu sangat tampak. Kalau kita duduk-duduk seperti di halaman rumah yang tampak oleh orang yang berjalan lewat. Nah, ketika itu kondisi rumah sahabat ini seperti itu, sehingga Rasulullah ketika lewat berkata, kalian jangan duduk-duduk di pinggir jalan itu, jangan duduk-duduk di tepi jalan, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, tapi kami di sini membutuhkan duduk-duduk di sini. Kenapa? Karena dengan kami duduk-duduk begini, kami ada memperbincangkan sesuatu. Ya, dalam Sahih Muslim bahkan ditambahkan redaksinya bahwa mereka yang memperbincangkan itu adalah tentang bagaimana saling menasehati. Artinya kan bagus ya? Bagus itu mereka dalam kondisi saling menasehati waktu itu. Kata Rasulullah seperti apa? Kalau memang perlu banget ya kalian duduk di pinggir jalan seperti ini, kalian harus perhatikan 4 hak jalan. Nah, 4 hak jalan itulah yang juga sebaiknya betul-betul diterapkan ketika ngabuburit, baik itu oleh laki-laki maupun perempuan. Apa itu hak jalan? Yang pertama ghadul basar. Ghadul basar itu menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Pandangan harus dijaga. Untuk yang seperlunya saja. Nah, iya, jangan kemana-mana. Ya, untuk seperlunya pandangan dijaga, dibatasi, ya kan. Kalau memang mau beli takjil ya cukup pandangannya lihat sih kue yang enak, kemana sih takjil yang betul-betul selera anakku, suamiku gitu ya. Gitu juga kalau bapak-bapak yang mau beli takjil nih, mana makanan yang selera untuk istriku, untuk anakku, kan gitu ya. Jangan matanya ke yang lain-lain. Jangan cuci mata, ya. Cuci matanya apa dulu nih ya kan? Cuci matanya harus sama makan makanan ya gitu. Benar. Untuk yang pokoknya jalan-jalan pahala lah gitu. Pahala. Nah itu ghadul basar. Kemudian yang kedua itu adalah kaful aza, yaitu bagaimana kita ketika dalam perjalanan itu ataupun selama perjalanan, dalam perjalanan jangan mengganggu orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Nyakitinya gimana? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu tidak akan mengganggu muslim lainnya dengan ucapan dan perbuatan. Nah, jadi ada 2 itu Mbak Rani. Ada 2, dengan lisan dan perbuatan. Dengan lisan gimana maksudnya? Dengan lisan itu tidak mengejek orang ketika kita sedang di jalan. Ketemu dengan halayak yang ramai tadi ya Mbak Rani bilang ya di jalan ramai orang. Nah kita ngejek-ngejek, kita gibah-gibah. Itu seperti ini ya, itu diketawain, ejek-ejek. Nah gitu ya dengan ucapan-ucapan. Begitu juga dengan menggibah orang, apalagi memfitnah, nauzubillah ya kan. Jadi diisi dengan kegiatan yang positif. Nah kemudian mengganggu secara perbuatan. Perbuatan itu mengganggu termasuk ketika kita tidak punya kepentingan ya, ketika kita tidak punya kepentingannya begitu perlu, misalnya untuk mencari takjil, kita dengan nafsu ingin keluar juga, sehingga menimbulkan kemacetan ini. Nah, bagi orang-orang yang tidak memiliki kepentingan yang begitu istilahnya besar, selagi itu bisa digunakan dilakukan di rumah, tapi dengan nafsu ingin keluar juga, apalagi dengan niat untuk mencuci mata hal-hal yang nggak bagus, hanya menimbulkan kemacetan, hanya menimbulkan kebahayaan misalnya. Nah ini yang tidak boleh. Nah kalau Imam Nawawi juga Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut yang begini ini yang makruh, sebaiknya jangan dilakukan. Ini makruh. Kemudian yang ketiga, hak jalan yang perlu diperhatikan adalah menjawab salam. Menjawab salam artinya kita punya kepekaan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Artinya kita senantiasa awas gitu. Awas ini selain kita awas, kita juga selalu berbaik diri, berbaik sangka, kemudian kita peka terhadap lingkungan. Nah, karena untuk zaman sekarang jarang ya ada orang yang ngasih salam ya, ketika kita di jalan, nggak kenal ngasih salam jarang sekali. Nah, tapi ini bisa dianalogikan seperti itu. Kemudian hak jalan yang keempat ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, kita senantiasa mengajak kepada kebaikan dan melarang mencegah daripada keburukan apapun yang kita lihat selama perjalanan kita. Mungkin seperti itu Mbak Rani. Oke, menarik sekali kawan-kawan, di mana ketika kita mencari takjil ngabuburit misalnya gitu, berarti kita harus memperhatikan 4 hak jalan. Yang pertama ghadul basar, yaitu menjaga pandangan. Yang kedua menjaga hak sesama insan, yaitu jangan menyakiti dengan lisan dan juga dengan tangan. Yang ketiga
menjawab salam itu memberikan kepekaan sosial yang lebih banyak kayak itu ya. Dan yang keempat yang terakhir itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Gitu, Bu, ya. Kemudian Ibu ketika membuat takjil kan ngabuburit ini termasuk membuat takjil juga nunggu-nunggu waktu berbuka. Itu kadang-kadang Ibu ibu-ibu misalnya kayak itu tuh anak gadis itu bikin takjil, tapi bapak-bapaknya itu malah keluar atau baca koran gitu. Tidak ada kerjasama di antara orang tuh buat membuat takjil kayak gitu, Bu. Itu gimana? Baik. Sebenarnya urusan dapur Iya, ya urusan kan, dapur. urusan dapur dalam Islam itu tidak ada satu ketentuan itu ada urusan perempuan. Iya. Nah begitu ya, dimana Rasulullah sendiri sebagai suami itu ketika ditanya oleh sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya sang istri, bagaimana sih kebiasaan Rasulullah di rumah? Rasulullah itu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, Masya Allah. menambal bajunya ya, menjahit bajunya, sepatunya juga, begitu juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nanti kalau ada waktu ke masjid, beliau pergi ke masjid. Jadi sangat berbagi pekerjaan dengan sang istri begitu ya. Indah sekali memang keteladanan daripada Rasulullah ini. Kemudian seharusnya idealnya untuk menyiapkan makanan di bulan Ramadan itu kan sebuah pahala yang besar ya. Iya, betul. Ya, semestinya suami dan istri itu berebutan loh ke dapur. Iya, Berebut mereka pahala, ya? harusnya bener berebut pahala, rebutan gitu ya. Artinya apa? Ayo mama kita buat ini, ayo papa kita buat ini. Jadi memang kadang budaya patriarkat yang cukup kental di Indonesia itu ada stereotype namanya ya, pelabelan bahwa segala sesuatu yang dapur pasti perempuan, dan bapak yang misalnya tidak ada kegiatan apa-apa hanya bersantai saja gitu ya. Sementara sang istri membutuhkan pertolongan sebenarnya ya, dengan kegiatan yang banyak sekali, belum mengurus anak dan sebagainya. Ya, kondisi idealnya ayo kita berebutan gitu, berebutan apa? Berebutan pahala, kemudian bukan hanya berebutan ya, berbagi gitu ya, keharmonisan di sana, berbagi pahala kita bersama gitu. Artinya sama-sama lah merebut kasih sayang Allah itu bersama gitu ya kan. Mengerjakan sesuatu kalau bersama-sama jadi indah loh gitu. Lebih ringan ya, Bu. Iya benar, jadi ringan. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya. Dalam mengerjakan sesuatu itu tidak ada Tidak perbedaan. ada. Betul. Kemudian Bu, dalam waktu ngabuburit ini adakah kegiatan yang benar halal dan juga asik untuk ngabuburit? Iya, kalau kita lihat ya, bagaimana sih berkahnya Ramadan ini. Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa sekali, di mana detik demi detiknya itu semestinya ya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, karena memang pahalanya yang luar biasa, yang kita tidak tahu sebesar apa lagi pahalanya, karena memang itu adalah terkait antara Tuhan dengan makhluknya langsung. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang sangat baik sekali, yaitu diisi dengan mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya kan? Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebenarnya. Akan tetapi kenapa kita sebut di sini asik ya? Karena memang kita menjadikan rutinitas itu seperti tadarus Quran, membaca Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama. Itu kita jadikan bagian dari kita, bagian diri kita, kita jadikan kebiasaan, habit kita, dia akan menjadi asik. Dia bukan sebagai beban gitu. Jadi seperti kebutuhan. Gimana kalau kita nggak makan gitu? Kalau kita nggak makan pasti kita lapar misalnya ya. Betul. Kalau kita nggak begini sesuatu yang biasa pasti kita akan gelisah, akan resah. Begitulah kalau kita tidak membaca Al-Quran. Begitu kalau kita tidak mempelajari agama, mempelajari hal-hal yang baik, yang bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah begitu. Berarti kalau yang nggak bermanfaat itu lebih baik ditinggalkan dulu selama bulan Ramadan ya. Benar. Kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang yang mempunyai banyak-banyak pahala ataupun keberkahan di dalamnya. Betul. Ini momen kita untuk mengejar pahala. Iya benar sekali. Tapi Bu, ketika ini kan mengandung pahala, tapi misalnya bukber kayak itu, bukber jadi kan bukber itu dia aktivitas sosial ya, yaitu misalnya untuk silaturahmi gitu. Tapi anak muda sekarang ketika bukber itu pasti diawali dengan kegiatan ngabuburit dulu. Dan ngabuburit mereka ini mereka milih nongkrong di kafe-kafe. Nah Bu, dan itu bercampur antara perempuan dan laki-laki kayak gitu. Itu gimana Bu? Baik, kita kembali tadi
bagaimana imam ya, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, juga Imam An-Nawawi yang merupakan pensyarah terbaik daripada kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, yang mana mereka ini juga berlatarkan ataupun berdasarkan kepada hadis Nabi tadi. Mereka menyebut untuk hal-hal seperti ini adalah tidak baik dilakukan, sebaiknya dijauhi. Ini makruh. Nah, seperti itu. Apalagi kalau niatnya sudah jauh sekali ya, artinya ngabuburit di sini untuk bercengkrama dengan yang bukan mahram, kemudian untuk berlezat-lezat dalam nafsu, sementara ini bulan Ramadan, apalagi justru jatuhnya bisa ke haram, bukan makruh lagi. Baik, dan ini tradisi-tradisi ya, kadang-kadang sudah membudaya sesuatu yang tidak baik, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama kita. Ini sebaiknya dihindari, karena memang tidak semua budaya itu yang mesti kita langgengkan. Ada yang harus kita tolak ya, ketika dia memang tidak sinkron, tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tadi Bu menyinggung tentang berlezat-lezat dengan nafsu. Kebanyakan orang ngabuburit itu Bu pas lihat makanan ini enak deh, yang merah juga enak kayak gitu. Jadi kebeli semua, tapi pas dibuka waktu berbuka itu enggak semuanya termakan. Jadi kemudian itu mubazir loh Ibu. Jadi sayang sama makanannya kan, itu kayak sebuah habit yang mungkin harus kita jauhi atau gimana tuh Bu? Iya, itu nafsu mata itu Mbak Rani. Ya, nafsu mata itu memang apa ya, ketika dalam kondisi lapar ya kan, ada godaan, rasanya ini mau dibeli, itu mau dibeli, semua mau dibeli. Nah, ini ngabuburit yang sebenarnya bukan saja lebih membuat rugi ya, karena berlebih-lebihan. Dalam agama kita memang tidak disukai yang berlebih-lebihan, yang secukupnya saja. Ya, apapun itu kalau berlebihan sudah tidak bagus. Iya, betul. Nanti sampai di rumah selain uangnya habis ya, tidak bisa menabung misalnya, ini juga mubazir, tidak dimakan, akhirnya dibuang. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini bagian daripada ngabuburit yang tidak baik tadi ya. Jadi seperlunya saja. Nah, kawan-kawan, jadi nanti ketika kawan-kawan mau ngabuburit nanti pas sore itu tolong seperti yang dibilang oleh Bu Rohama, tidak baik dalam berlebih-lebihan ya Bu ya. Beli yang secukupnya saja, yang kira-kira sanggup dimakan oleh diri sendiri dan tidak mubazir pada akhirnya. Nah Ibu, di akhir session kita ini apakah ada sedikit saran ataupun sedikit nasihat untuk para pendengar kita yang berbahagia di rumah? Baik, bagi para pendengar kami yang mudah-mudahan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa nikmatilah bulan Ramadan ini dengan senikmat-nikmatnya, karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bagaimana cara menikmatinya? Yaitu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan syukur? Syukur adalah menempatkan segala apa yang diberikan sesuai dengan tempat, sesuai dengan porsinya. Caranya dengan menunggu waktu azan maghrib, dengan ngabuburit, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Syukuri mata kita dengan melakukan ngabuburit positif, jalan ataupun kaki kita juga positif, dan segala anggota tubuh kita ketika ngabuburit, libatkan hal-hal yang positif, gunakan hal-hal yang baik-baik saja. Masya Allah, terima kasih banyak Bu atas ilmunya dan juga saran-saran yang sangat membangun serta membuka mata hati kita yang dulu sedikit tamak saat mengabuburit gitu Bu ya. Dan pada akhir ini terima kasih untuk para pendengar yang telah mendengar siaran live podcast kita. Saya Khairanil, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.